Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 akan menjelaskan proses instalasi dan pengujian dari database server pada OS Fedora versi 32. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Nama saya Yuliana Azizah. Nama saya Anggita Aulia. Nama saya Winda Nurwulandari. Berikut hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari database server. Database server adalah sebuah program komputer yang mampu menyediakan layanan data untuk didistribusikan kepada komputer lain atau klien dengan kode program yang telah ditentukan. Database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan dari user tentang suatu informasi dengan proses yang cepat dengan menggunakan software Database Management System atau DBMS. Ada banyak DBMS yang terkenal, salah satunya ialah MariaDB. MariaDB merupakan sebuah fork dari MySQL. Fork sendiri berarti proyek terkait yang dapat dianggap sebagai versi lain dari MySQL. MariaDB berfungsi untuk menghubungkan klien dengan menggunakan protokol TCP/IP, Named Pipes atau NT, dan juga Unique Socket. Selanjutnya, langkah-langkah konfigurasi akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari instalasi dan konfigurasi database server menggunakan MariaDB MySQL pada OS Fedora versi 32. Berikut penjelasannya. Yang pertama, atur IP address menjadi seperti gambar di bawah ini. Untuk mengaturnya menggunakan command seperti berikut. Prosesnya yang selanjutnya yaitu melakukan instalasi paket dari MariaDB menggunakan perintah dnf install MariaDB strip server. Nah, kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya, buka file MariaDB strip server.conf dengan print pada direktori etc my.cnf.d/. Nah, kemudian di sini tuh melakukan pengubahan charset. Secara default, charset yang digunakan adalah tin 1. Jika ingin diubah, bisa menjadi UTF-8. Selanjutnya, lakukan enable dari paket MariaDB yang telah diinstal menggunakan perintah systemctl enable strip no MariaDB. Nah, nanti akan muncul seperti created symlink di bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar. Nah, selanjutnya kita bisa setting firewall agar menyetujui atau memberikan akses pada layanan MySQL. Bisa gunakan perintah firewall strip/cmd strip add strip service sama dengan MySQL strip permanen. Kemudian tunggu hingga muncul tulisan sukses seperti yang ada di layar. Kemudian setelah berhasil sukses atau setelah berhasil ditambahkan, gunakan perintah firewall strip/cmd strip reload dengan tujuan untuk merestart kembali firewall yang sebelumnya ditambahkan. Nah, bisa dilihat di layar. Maka setelah selesai atau setelah berhasil akan muncul tulisan sukses. Nah, selanjutnya ketikkan perintah mysql_secure_installation untuk melakukan initial settings pada MariaDB. Pada gambar di bawah, di sini kita diminta untuk memasukkan password root. Nah, di sini password root yang digunakan adalah kelompok 6. Nah, di layar ditampilkan password itu tidak dapat dilihat. Memang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk switch to Unix_socket authentication, di sini kita no. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa siapapun tidak dapat mengakses MariaDB dengan pengguna root tanpa autentikasi yang tepat. Nah, karena sebelumnya kita udah menerapkan menggunakan root menggunakan
root user, login menggunakan root user. Nah, bisa diketikkan no. Selanjutnya, secara default MariaDB itu punya anonymous user. Karena ada anonymous user, maka di sini ditanyakan, bisa dilihat di layar. Pertanyaannya itu remove anonymous users. Nah, di sini kita ketikkan yes agar tidak ada orang yang masuk tanpa memiliki user account. Selanjutnya, pada kondisi normal, root diizinkan untuk terhubung ke MariaDB hanya dari localhost untuk memastikan seorang tidak dapat menebak root password dari jaringan. Pada praktek kali ini, untuk di slow root login dari jarak jauh diketikkan Y. Nah, jadi tidak bisa login menggunakan root user ketika remote. Nah, secara default MariaDB mempunyai database bernama test yang dapat diakses oleh siapapun. Untuk remove database dan akses ke database test ini, ketikkan Y pada remove test database and access to it. Nah, tujuannya agar menghapus dan tidak ada orang yang bisa untuk mengakses database test ini. Selanjutnya, ketika telah selesai melakukan konfigurasi, di bagian bawah layar bisa kita lihat ada tulisan sukses dari dropping test database dan removing privilege on test database. Nah, bisa dilihat di layar, hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk memastikan semua perubahan yang telah dibuat akan segera berlaku, ketikkan Y pada reload privilege tables now. Nah, di sini tujuannya setelah kita melakukan konfigurasi yang seperti ada di atas. Nah, ini agar semua konfigurasi itu disimpan dan di-reload lagi pada tabel asalnya. Bisa dilihat seperti layar. Setelah kita memilih yes, maka setting pun selesai. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji coba apakah ini sudah berfungsi atau belum, di sini bisa masuk ke MariaDB menggunakan perintah MySQL. Nah, nanti setelah masuk di sini kelompok kami mencoba untuk melihat grant atau aksesnya dari root at localhost. Nah, di sini dapat dilihat di layar bahwasanya si root at localhost ini dapat mengakses keseluruhan yang ada di database tersebut. Nah, selanjutnya kita di sini ingin melihat list user yang terdaftar pada MySQL. Nah, di sini digunakan perintah select user host password from mysql.user seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya untuk menampilkan list database digunakan perintah seperti berikut ini, yaitu menggunakan show database. Bisa dilihat yang ada di layar. Setelah selesai mengetes dari MariaDB MySQL server ini, nah, proses selanjutnya merupakan instalasi paket HTTPD atau paket Apache. Yang pertama, install paket HTTPD menggunakan perintah dnf install HTTPD. Nah, kebetulan di sini kelompok kami telah menginstalkan paket tersebut sehingga tulisannya nothing to do di bagian bawah. Nah, itu maksudnya tidak ada yang dilakukan karena paket telah diinstal. Nah, selanjutnya karena ini menggunakan project yang sebelumnya, yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi web server, maka di sini kelompok kami tidak mengubah apapun atau secara default sama seperti sebelumnya. Hal itu menandakan bahwasanya konfigurasi telah benar dan web server telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya lakukan instalasi paket PHP yang dibutuhkan menggunakan perintah dnf install php spasi php strip embed-string spasi php strip peer. Nah, selanjutnya enter, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya akan seperti sama yang ada di layar. Di sini merupakan proses-proses dari instalasi paketnya. Nah, selanjutnya restart layanan HTTPD atau layanan Apache gunakan perintah systemctl restart HTTPD. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa PHP sudah terinstall dengan baik, bisa kita ketikkan seperti berikut: echo tanda kutip kurung buka PHP, terus PHP info dalam kurung titik koma, kemudian tag tutup PHP, kemudian diarahkan ke var www.html/info.php. Nah, tujuannya kemudian untuk melakukan testingnya bisa kita gunakan cara berikut, yaitu ketikkan IP/info.php karena tadi
kelompok kami itu melakukan penyalinan ke file info.php. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di layar ketika mengakses di web browser menggunakan ip/info.php, maka akan muncul halaman default dari PHP seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya instalkan paket phpMyAdmin yang dibutuhkan dengan menggunakan perintah berikut: dnf install phpMyAdmin spasi php strip mysqlnd spasi php strip encrypt strip spasi php strip get text. Bisa dilihat di layar perintah yang digunakan. Nah, selanjutnya proses instalasi paket akan berlangsung. Nah, selanjutnya pada file phpMyAdmin.conf yang terletak pada direktori etc httpd/conf.d. Nah, lakukan konfigurasi seperti berikut ini. Nah, di sini kita di bagian direktori /usr/share/phpMyAdmin dan seluruhannya kita ubah menjadi all granted. Tujuannya supaya akses dari phpMyAdmin ini diizinkan, bisa dibuka. Karena jika tidak diizinkan, maka ketika kita mengakses ip/phpMyAdmin, maka yang dimunculkan adalah kode 403, yaitu forbidden atau dilarang. Nah, setelah kita melakukan all granted ini, maka phpMyAdmin dapat diakses di web browser. Nah, untuk konfigurasinya bisa dilihat di layar, yaitu ketika ada pernyataan require, kelompok kami ubah menjadi all granted. Nah, selanjutnya yaitu mengubah pengaturan pada shell Linux. Ketika shell Linux itu aktif atau enable, nah kita bisa gunakan perintah set label min p-nya itu kapital httpd _can_network_connect on. Kemudian ketik enter. Nah, selanjutnya masukkan lagi set symbol strip p min p-nya kapital, kemudian httpd_exec. Nah, di sini mungkin maksudnya execute memory, terus di on kan. Nah, maka setelah selesai, lanjut ke bagian pengujian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk melakukan pengujian database server pada sistem operasi Windows 7 sebagai klien, ketikkan saja pada bagian address bar di web browser http://ip address dari server, kemudian /phpMyAdmin. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan username dan password dari username yang digunakan. Di sini digunakan root dengan password kelompok 6. Langsung saja go. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat tabel dan database. Di sini database-nya dibuat dengan nama test database dengan tabel bernama test tabel dengan banyaknya 3 kolom. Kemudian langsung saja go. Kemudian kita akan mengisi nama dari kolom tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kita menggunakan 3 tabel yang bernama ID, nama, dan alamat. ID menggunakan tipe data integer dengan panjang 11, nama dan alamat menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50. Kemudian kita lihat konfigurasi yang lainnya. Di sini nomor dijadikan sebagai auto increment dan dijadikan pula sebagai primary key. Kemudian langsung saja diklik save. Kemudian kita akan menambahkan record dari tabel test tabel yang tadi dengan menggunakan insert. Data yang pertama kita isi dengan nama Anggita Aulia. Kemudian dituliskan juga alamatnya. Begitu juga dengan record data yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Diisi dengan nama dari anggota kelompok kami. Kemudian langsung saja go
sebanyak 2 record tabel telah ditambahkan. Kemudian tambahkan lagi record tabel yang lain. Di sini ditambahkan 2 record lagi, yaitu Winda Nur dengan alamat Cimahi dan Yulia Nur dengan alamat Cimahi juga. Kemudian langsung saja klik go. Bisa dilihat di sini 2 row insert sehingga record dari tabel bertambah menjadi 4. Untuk melihat hasil dari database dan tabel yang telah dibuat, kita masuk ke database MariaDB pada Fedora yang dijadikan database server dengan menggunakan user root. Kemudian masukkan juga passwordnya. Kemudian gunakan perintah show database untuk melihat list database yang telah dibuat. Di sini bisa dilihat bahwa sudah ada tes database yang kita telah buat sebelumnya. Kemudian gunakan perintah select from untuk menampilkan record dari tabel test tabel pada database bernama test database. Kemudian di sini bisa kita lihat hasilnya sama seperti yang telah kita inputkan pada client Windows 7 tadi. Kemudian gunakan perintah exit untuk keluar dari MariaDB. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian database server pada klien fisik, yaitu dengan cara mengetikkan http://192.168.43.100/phpMyAdmin. 192.168.43.100 merupakan alamat IP dari database server yang telah kita buat. Jika sudah, kita klikkan username yaitu sebagai root dan password. Kemudian go. Ini merupakan tampilan dari phpMyAdmin. Sebelumnya kita telah membuat satu database yaitu dengan nama test_database dan satu tabel dengan nama test_tabel. Ini merupakan isi dari test_tabel. Untuk melakukan pengujian, kita akan mengedit salah satu data, yaitu kita akan mengedit data Ibnu Farhan. Kita klik edit, kemudian kita ganti alamat, yaitu dari yang sebelumnya Cimahi menjadi Bandung. Jika sudah, kita klik go, maka alamat dari Ibnu Farhan berhasil teredit secara otomatis, yaitu dari Cimahi menjadi Bandung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus database dengan cara mengetikkan perintah drop database spasi nama dari database yang akan kita hapus, yaitu test_database pada menu SQL. Kemudian kita klik go, maka database tersebut berhasil terhapus. Untuk memastikannya, kita akan mencoba untuk mengecek pada server Fedora, yaitu dengan cara mengetikkan mysql -u root -p. Kemudian masukkan password. Kemudian kita mengetikkan perintah show database untuk melihat apakah database tadi sudah terhapus atau belum. Maka database tadi tidak ada pada tabel database, yaitu yang artinya database tadi berhasil terhapus.